Brand yang satu ini saya kira sudah gak bakal keluarin smartphone seri konsumernya dan hanya fokus ke smartphone gamingnya. Ternyata dan tiba-tiba brand yang satu ini itu merilis sebuah seri terbaru dari jajaran seri lama yang sudah agak lama gak kedengeran. Ya, Asus merilis suksesor dari seri Zenfone mereka yakni Zenfone 8. Halo teman-teman semuanya, sebelumnya selamat Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Mei tanggal 12 kemarin, bertepatan malam takbiran, Asus mengumumkan penerus dari Zenfone mereka. Dan kali ini mereka beri campaign Big in Performance, Compact in Design. Ya, Zenfone 8 ini datang dengan jeroan yang flagship banget dengan ukuran smartphone yang jauh lebih kecil. Di awal video peluncurannya, Asus sendiri mengambil moto Defy Ordinary atau menentang kebiasaan. Dengan banyaknya smartphone flagship saat ini yang menggunakan layar segede gaban, Asus menentang hal itu dan membuat smartphone terbaru miliknya ini sekecil dan sekompak mungkin. Asus Zenfone 8 ini datang dengan layar hanya 5,9 inci yang jauh lebih kecil jika dibandingkan dengan flagship yang ada saat ini. Sedangkan untuk material yang dipakai, untuk bagian belakangnya menggunakan kaca yang mereka namai Frosted Matte Glass atau kaca dengan finishing matte, jadi nggak licin dan nggak meninggalkan jejak sidik jari. Dengan frame dari metal dan di bagian depannya menggunakan layar AMOLED, memiliki refresh rate 120Hz dari Samsung dan dilindungi dengan Gorilla Glass Victus. Sedangkan untuk tingkat kecerahannya sampai 1100 nits. Akurasi warnanya sendiri atau delta E-nya kurang dari 1. Dan untuk color gamutnya mencapai 112% DCI-P3. Ini bukan lagi 100% DCI-P3, lebih 12%. Jadi nggak usah ragu dengan ketelitian warna dari layar Zenfone 8 ini. Ya, karena Zenfone 8 ini masuk dalam flagship smartphone, tentunya untuk SoC yang dipakai adalah SoC terbaru dari Qualcomm, yaitu Snapdragon 888. Dan untuk konfigurasi memori dan storage-nya itu up to 16GB LPDDR5 untuk RAM atau memorinya dan up to 256GB UFS 3.1 untuk storage-nya. Ya, teman-teman nggak salah dengar di sini. Untuk varian tertingginya Zenfone 8 ini dibekali dengan RAM sebesar 16GB. Jadi memang benar-benar meskipun kecil ini cabai rawit dan luar biasa performanya pasti. Dan yang sedikit disayangkan di sini adalah kapasitas baterainya. Ya, memang kita harus bisa mengkompromikan hal ini. Ukuran sekompak Zenfone 8 ini itu gak mungkin bisa menampung baterai dengan kapasitas yang besar, dimana untuk kapasitas baterai dari Asus Zenfone 8 ini itu adalah 4000 mAh. Sekali lagi, kalau cari yang compact kayak Zenfone 8 ini ya harus bisa mengkompromikan kapasitas baterainya. Baterainya sendiri ini sudah support dengan 30 watt hypercharger. Dan kebiasaan dari Asus, hampir di seluruh gadgetnya ada pengaturan performa. Mau yang high performa ada, dynamic ada, durable ada, ultra durable ada, atau mau performa yang sesuai keinginan sendiri, itu semua bisa diatur. Jadi kalau kalian pengen baterainya awet ya pakai yang mode durable atau ultra durable. Udah gitu aja. Jadi ini smartphone itu memang dibuat sesuai dengan kebutuhan teman-teman semuanya. Nah, sekarang kita akan bahas bagian kameranya. Kalau untuk kamera, itu kamera belakangnya ada dua kamera. Ya, meskipun menggunakan dua kamera, kita lihat bareng-bareng nih. Seperti apa sih dua kamera ini? Kamera utamanya sendiri itu menggunakan sensor sebesar 64 megapiksel wide angle kamera dengan sensor dari Sony yaitu IMX686 dan bukaan f1.8. Sedangkan untuk kamera yang satunya sensornya sebesar 12 megapiksel ultra wide angle kamera dengan sensor yang sama dari Sony yakni IMX363 dan dengan bukaan f2.2. Yang jadi kelebihan dari kamera kedua ini, dia juga bisa berfungsi sebagai kamera makro hingga jarak dengan benda itu sejauh 4 cm saja. Gimana? Dual kamera rasa triple kamera? Ya, ini ada di Asus Zenfone 8. Sedangkan untuk kamera selfie menggunakan 12 megapiksel dengan sensor terbaru dari Sony IMX663. Dan untuk bagian audionya sendiri, smartphone ini itu sudah menggunakan stereo speaker dengan amplifier dari Cirrus Logic CS35L45. Dan menariknya, Asus Zenfone 8 ini tidak membuang jack audio 3,5 mm nya. Nah, sekarang pasti ada yang komentar, layarnya kurang gede lah, kalau dipakai main game atau nonton video atau apa, baterainya kurang besar. Tenang teman-teman, di event launchingnya ini
Asus itu tidak mengenalkan si Zenfone 8 aja, tapi di sini Asus memberikan pilihan yang layarnya lebih gede dan bodinya mirip dengan flagship kebanyakan, yaitu Asus Zenfone 8 Flip. Ya, kameranya yang bisa di flip itu loh, yang kamera belakangnya bisa jadi kamera depan. Untuk Asus Zenfone 8 Flip ini sendiri layarnya lebih besar, yaitu 6,67 inci, AMOLED juga dari Samsung, tapi refresh rate-nya itu sampai 90 Hz saja. Baterainya sendiri 5000 mAh. Nih yang komentar mengenai baterainya kurang besar, pilih yang Asus Zenfone 8 Flip aja gitu teman-teman. Nah, di Asus Zenfone 8 Flip ini untuk speknya itu sebenarnya cenderung lebih rendah dibandingkan dengan Asus Zenfone 8 yang compact itu. SoC yang dipakai sih sama, cuman konfigurasi RAM-nya itu lebih kecil. RAM-nya sendiri itu up to 8 GB saja, dan storage-nya sama sih, 256. Jadi kalau pengen RAM yang besar itu jangan pilih si Asus Zenfone 8 Flip ini, tapi pilih Asus Zenfone 8 yang compact, kecil, mungil itu tadi. Dan bedanya lagi itu ada di SIM tray-nya. Kalau di Zenfone 8 itu cuman ada 2 SIM slot aja, sedangkan untuk Zenfone 8 Flip ini ada 2 SIM slot dan micro SD slot. Nah, untuk kamera flipnya sendiri itu ada 3 kamera. Kamera utamanya dan kamera kedua itu mirip banget dengan kamera belakang di Zenfone 8. Sedangkan untuk kamera ketiganya itu adalah telekamera yang bisa mencapai 3 kali optical zoom up to 12 kali total zoom. Ini untuk digital zoomnya ya. Jadi pilihannya sekarang ada di kalian. Mau kecil mungil performa luar biasa ya Zenfone 8, mau yang layarnya agak gedean, baterainya kapasitasnya agak gedean, ya pilih yang Zenfone 8 Flip. Udah gitu aja. Jadi memang Asus berikan pilihan yang lumayan lengkap di sini. Dan ya, perkiraan untuk keduanya ini bakal dirilis di Indonesia ini bulan Juni nanti. Ya kita tunggu saja ya berapa harganya dan apakah ini worth it untuk dibeli dengan fitur-fitur dan performa yang sudah kita bahas sedikit ini. Oke, itu saja sekilas mengenai Asus Zenfone 8 dan juga Asus Zenfone 8 Flip. Silahkan komen di bawah dan diskusi di bawah di kolom komentar. Kalau video ini bermanfaat untuk teman-teman, silahkan share, like, dan juga subscribe. Kalau tidak, gak usah di share, gak usah di like, gak usah di subscribe. Oke, saya Afat, salam game tech.